Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkah dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberi umur hingga sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi besar, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Fahima, mahasiswi IAIN Bone, Prodi Perbankan Syariah 2, Semester 2, dengan NIM 61206201958. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Tahu nggak sih, saya akan membahas apa dalam materi ini? Oke teman-teman, dalam video ini saya akan membahas 3 materi yang terkait dengan Ulumul Hadis. Materi pertama yaitu hubungan antara Al-Quran dan Hadis. Materi kedua yaitu sejarah, perkembangan, dan kondisi hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Adapun materi ketiga yaitu sejarah pembukuan atau kodifikasi hadis. Nah, saya akan membahas 3 materi tersebut dalam bentuk Q&A atau question and answer. Jangan kemana-mana ya, tetap stay karena saya akan membahas materi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas materi pertama, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu ulumul hadis. Hadis dalam bahasa Arab yaitu ulum al-hadis. Ulum al-hadis terdiri atas 2 kata, yaitu ulum dan al-hadis. Ulum dalam bahasa Arab yaitu bentuk jamak dari ilm, yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis dalam kalangan ulama hadis yaitu perkataan, perbuatan, takrir, dan kebiasaan yang disandarkan kepada Nabi. Dengan demikian, jika keduanya digabungkan, ulumul hadis berarti ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi. Sekarang kita telah mengetahui apa itu ulumul hadis. Selanjutnya kita akan masuk materi pertama, yaitu hubungan Al-Quran dan hadis. Poin pertama, kita akan membahas tentang apakah hadis dan Al-Quran itu? Menurut bahasa, hadis adalah jadid, yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Sedangkan, menurut istilah, hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Selanjutnya, pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran merupakan masdar atau kata benda dari kata kerja qoro'ah, yang bermakna ta'ala. Keduanya berarti membaca atau bermakna jama', yaitu mengumpulkan atau mengoleksi. Sedangkan secara istilah, Al-Quran merupakan wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman serta petunjuk seluruh umat manusia. Al-Quran juga merupakan kitab yang terakhir setelah kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang diturunkan melalui para rasul. Poin kedua yaitu bagaimanakah hubungan hadis dan Al-Quran. Sumber utama hadis adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan, perilaku, sifat-sifat, dan takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang dinamakan dengan hadis. Keberadaan hadis dalam hubungannya dengan Al-Quran adalah sebagai penafsir Al-Quran. Itulah sebabnya para ulama merumuskan kaidah bahwa di antara syarat bagi seorang penafsir Al-Quran adalah harus mengerti hadis dan ilmu hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 16 yang artinya, dan kami turunkan Az-Zakir atau Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Bahkan ada ulama berpendapat bahwa Al-Quran lebih banyak memerlukan hadis daripada hadis. Poin ketiga yaitu apa perbandingan hadis dengan Al-Quran. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hadis dan Al-Quran sama-sama merupakan sumber ajaran Islam, dan bahkan pada hakikatnya keduanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Meskipun demikian, hadis dan Al-Quran adalah sama-sama sumber ajaran Islam dan dipandang sebagai wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya tidaklah persis sama, melainkan terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Yang pertama yaitu lafaz dari Al-Quran merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis lafaznya dari Nabi. Yang kedua, membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah, sedangkan membaca hadis tidak. Yang ketiga, Al-Quran memakai kalimat orang ketiga, sedangkan hadis memakai kalimat langsung, lafaznya dari Nabi. Yang kedua, membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah, sedangkan membaca hadis tidak. Yang ketiga, Al-Quran memakai kalimat orang ketiga, sedangkan hadis memakai kalimat langsung. Selanjutnya kita masuk kepada materi kedua, yaitu sejarah hadis, perkembangan hadis, dan keadaan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Poin pertama yaitu sejarah hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan istilah asar al-wahyi wa al-tahkim, yaitu masa turun wahyu dan masa pembentukan masyarakat Islam. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang dilihat dan didengarkan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, sikap dan kebijaksanaan beliau terhadap hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarkan hadis-hadisnya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya untuk menuliskan hadis-hadisnya. Adapun cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu melalui majelis al-ilm, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membina para jamaah. Yang kedua, melalui para sahabat, yang kemudian disampaikannya kepada orang lain. Yang ketiga yaitu melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. Poin atau pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana perkembangan hadis pada masa Rasulullah dan para sahabat. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina umat manusia selama 23 tahun. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu dan diurutkannya hadis. Adapun metode yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan hadis kepada para sahabatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat. Yang ketiga, para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperolehnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin selanjutnya, larangan menulis hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedikit sekali sahabat yang bisa menulis. Oleh karena itu, yang menjadi andalan mereka dalam menerima hadis adalah menghafal. Hadis pada waktu itu, pada umumnya hanya diingat dan dihafalkan oleh para sahabat dan tidak ditulis seperti Al-Quran ketika disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Namun, larangan menulis hadis pada masa Nabi tidaklah umum kepada semua sahabat. Ada sahabat tertentu yang diberikan izin untuk menulis hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menulis hadis karena khawatir tercampur dengan Al-Quran, dan pada kesempatan lain Nabi memperbolehkannya. Poin kedua, hadis pada masa sahabat. Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Setelah Nabi wafat, kendali kepemimpinan umat Islam berada di tangan para sahabat Nabi. Beliau meninggalkan dua pegangan sebagai pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Sahabat Nabi yang pertama menerima kepemimpinan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian disusul oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah ini dikenal dengan sebutan Al-Khulafa Ar-Rasyidin, dan periodenya biasa disebut juga dengan zaman sahabat besar.
Sesudah Ali bin Abi Thalib wafat, maka berakhirlah era sahabat besar dan menyusul era sahabat kecil. Setelah itu muncullah para tabi'in besar yang bekerja sama dalam perkembangan pengetahuan dengan para sahabat yang masih hidup pada masa itu. Para sahabat mengetahui kedudukan as-sunnah sebagai sumber syariah pertama setelah Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, mereka menempuh segala cara untuk memelihara hadis. Mereka lebih memilih bersikap dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Periode sahabat disebut dengan istilah asar al-tatsabut wa al-iqlal Periode sahabat disebut dengan istilah asar al-tatsabut wa al-iqlal min al-riwayah, yaitu masa pemastian dan menyedikitkan riwayat. Selanjutnya kita beralih ke materi terakhir atau materi ketiga, yaitu sejarah pembukuan atau kodifikasi hadis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam abad pertama Hijriah, mulai dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masa Khulafaur Rasyidin hingga akhir abad pertama Hijriah, tradisi penulisan dan penyebaran hadis masih bersandar pada hafalan sahabat dan tulisan-tulisan hadis pribadi dari sahabat yang tersebar dalam catatan-catatan mereka. Para ulama hadis sepakat bahwa pembukuan atau kodifikasi hadis mulai dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Faktor utama yang menyebabkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan pembukuan hadis adalah kekhawatiran akan hilangnya hadis dan lenyapnya para ulama hadis. Kitab hadis yang ditulis oleh Abu Bakar Ibnu Hazm merupakan kitab hadis pertama yang ditulis atas perintah kepala negara. Adapun yang membukukan seluruh hadis yang ada di Madinah adalah Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Syihab Al-Zuhri, seorang ahli hadis yang ternama pada masanya. Setelah generasi Syihab Al-Zuhri dan Abu Bakar Ibnu Hazm berlalu, muncullah para ulama generasi pelanjut untuk melanjutkan upaya pembukuan. Pembukuan hadis terus berlanjut sampai pada akhir pemerintahan Bani Umayyah. Namun sempurna keadaannya ketika datangnya Bani Abbas sekitar pertengahan abad kedua. Poin pertama dalam materi ketiga yaitu bagaimana sejarah pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah. Pembukuan hadis pada abad kedua belumlah sistematis dan belum tersusun ke dalam bab-bab tertentu. Dalam penyusunannya, mereka masih memasukkan perkataan para sahabat dan fatwa tabi'in di samping hadis. Semua itu dibukukan secara bersama-sama. Maka demikian terdapatlah dalam kitab-kitab itu hadis-hadis marfu, mauquf, dan maktub. Oleh karena itu, sepeninggal para tabi'in, pada permulaan abad ketiga Hijriah, para ulama berusaha untuk menyusun kitab-kitab musnad yang memuat hadis Nabi dan memisahkannya dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Penyusunan kitab demikian adalah Abu Daud Al-Tayalisi pada tahun 202 Hijriah memuat hadis Nabi dan memisahkannya dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Penyusunan kitab demikian adalah Abu Daud Al-Tayalisi pada tahun 202 Hijriah. Namun, hadis-hadis dalam kitab musnad itu masih bercampur antara hadis sahih dengan hadis yang tidak sahih. Oleh karena itu, pada masa pertengahan abad ketiga Hijriah, disusunlah kitab-kitab yang benar-benar hanya memuat hadis sahih. Poin kedua yaitu bagaimana sejarah pembukuan hadis pada abad ketiga Hijriah. Abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan hadis atau masa keemasan. Ulama hadis yang muncul pada abad ini digelari dengan mukaddimin. Masa pentahihan yang dikenal dengan masa seleksi dan penyaringan hadis terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas, utamanya pada masa Khalifah Al-Ma'mun sampai Al-Muqtadir. Periode seleksi ini muncul karena pada masa sebelumnya yaitu tadwin atau pembukuan hadis secara resmi terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama belum berhasil memisahkan antara hadis marfu, mauquf, dan maktub, antara hadis sahih dan do'if, dan antara hadis nasih atau yang menganulir atau menghapus dengan hadis mansukh atau yang dianulir atau dihapus. Sebagai hasil dari upaya pentasdihan dimaksud, lahirlah kitab Al-Jami Al-Sahih, kemudian disusul oleh kitab Sahih Muslim.
Maka dengan usaha ulama besar pada abad ketiga, tersusunlah kitab hadis ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama, kitab sahih ialah kitab-kitab yang penyusunannya tidak memasukkan ke dalamnya selain hadis-hadis yang sahih saja. Yang kedua, yang pertama yaitu kitab-kitab sahih, yaitu kitab-kitab yang penyusunnya tidak memasukkan ke dalamnya selain kitab-kitab yang sahih saja. Yang kedua, kitab-kitab sunan, yaitu kitab-kitab yang penulisnya tidak dimasukkan ke dalam hadis-hadis yang mungkar dan yang sepertinya. Yang ketiga, kitab-kitab musnad adalah kitab yang penyusunnya memasukkan ke dalamnya segala rupa hadis-hadis yang diterima dengan tidak menyaring dan tidak menerangkan derajat-derajatnya. Poin atau pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sejarah pembukuan hadis pada abad ke-4 sampai ke-7 Hijriah. Masa ini adalah masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan yang berlangsung sekitar abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Masehi. Saat jatuhnya dinasti Abbasiyah ke tangan Hulagu Khan tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pada permulaan abad ke-13, Muhammad Ali Pasha sebagai pemimpin Mesir bangkit memulihkan kekuatannya dan berusaha mengembalikan kejayaan Mesir pada masa silam. Bersamaan dengan itu, bangsa Eropa berusaha menguasai kembali dunia Islam dan kaum muslimin, sehingga bersamaan dengan runtuhnya Daulah Utsmaniyah dan karena tekanan penjajah, cahaya Islam makin redup, serta menjadi sulitlah hubungan dari Mesir ke Hijaz atau ke Syam dan wilayah lainnya. Akibat situasi dan kondisi demikian, kegiatan periwayatan yang sebelumnya dilakukan secara syafahiyah atau lisan, jadi secara hafalan sudah jarang dijumpai dan yang banyak dilakukan adalah dengan jalan ijazah atau muktabah. Hanya sedikit ulama yang mampu meriwayatkan hadis beserta sanadnya secara hafalan dan yang sempurna seperti ulama mutakaddimin. Poin selanjutnya sekaligus materi terakhir yaitu bagaimana sejarah pembukuan hadis pada abad ke-7 Hijriah hingga sekarang. Masa ini adalah masa pensyarahan, penghimpunan, dan pentakhrijan. Ulama pada masa ini mulai mensistemisasi hadis-hadis menurut kehendak penyusun, memperbarui kitab-kitab mustakhraj dengan cara membagi hadis menurut kualitasnya. Masa kontemporer dimaksudkan sebagai masa yang berlangsung dari abad ke-7 atau 656 Hijriah sampai sekarang. Jalan-jalan yang ditempuh oleh ulama pada masa ini antara lain dengan yaitu dengan yang pertama, menerbitkan isi kitab-kitab hadis, yang kedua, menyaring dan menyusun kitab-kitab takhrij, yang ketiga, menyusun kitab-kitab jami al-umum, yang keempat, kitab-kitab kumpulan hadis hukum, yang kelima, mentakhrij hadis-hadis yang terdapat ke dalam beberapa kitab dan hadis-hadis yang terkenal dalam masyarakat, dan yang terakhir, serta menyusun kitab at-taraf. Mungkin itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oh iya, tak terasa bulan Ramadan sudah di depan mata. Meskipun tak sempat bertemu, namun tradisi berkirim ucapan tetap dilakukan untuk menjalin silaturahmi. Tiada kebahagiaan tanpa syukur, tiada syukur tanpa sabar, tiada sabar tanpa maaf. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.